أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. Nah, gitu. Ya. Untuk memahaminya kita harus flashback dulu ke belakang ke ayat yang ke-130-nya biar ngejelasinnya nyambung ya. Nah, kita lihat 130-nya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai golongan jin. Jadi ma'syar itu golongan. Ya ma'syarus sabab. Wahai golongan anak muda gitu. Wahai golongan remaja. Nah ini ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul utusan-utusan Allah yang memperingatkan ya, yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku kata Allah, wa yundirunakum dan memberikan peringatan kepadamu liqa'a yaumikum hada tentang pertemuan pada hari ini, yakni hari ketika dibangkitkan, dikumpulkan dan dihisab. Namanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, kata Allah gitu tuh, wahai manusia, wahai jin, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan kami, nabi-nabi kami, rasul-rasul kami, yang mereka itu menyampaikan ayat-ayat kami dan memberikan peringatan kepada kalian tentang akan adanya hari ini, yakni hari kiamat, hari akhir, hari berbangkit, hari dikumpulkan di padang mahsyar, hari ditimbang segala amal perbuatan, hari ditetapkan surga atau neraka. Nah, gitu kata Allah tuh kalau dijelaskan. Kemudian qalu,
Mereka menjawab tuh kelompok jin dan manusia, syahidna ala anfusina, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya, tetapi kata mereka atau kami tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi nanti di hari kiamat itu, dari akhirat itu, tidak bisa lagi menghindar, tidak lagi kemudian mencari-cari alasan kayak di dunia ini. Kalau di dunia kan orang mencuri masih bisa bilang, saya nggak mencuri, mana buktinya, gitu kan. Kalau di dunia ini saya nggak korupsi, saya nggak melakukan, soal berbagai macam alasan, ya kan. Nggak mau disalahkan atau disalahin kalau di dunia. Nah kalau nanti di akhirat nggak bisa menghindar. Kenapa nggak bisa menghindar atau nggak bisa mencari-cari alasan? Karena bukti nyatanya di depan mata. Diulang lagi rekaman-rekaman kita di dunia ini. Jadi kita tinggal nonton diri kita sendiri. Jadi kita menghisap diri kita sendiri. Kita nonton dari mulai kita berojol lahir sampai kita mati. Jadi Allah menjelaskan begitu. Nih catatan amalan kebaikan, maka silakan engkau buka sendiri nih catatan amalan kebaikan. Silakan engkau buka sendiri amalan keburukan, amal-amalan segala di duniamu itu kau lihat sendiri. Jadi seolah-olah kita nih kalau Pak Dahlan nonton rekaman YouTube, ya YouTube Pak Dahlan, YouTube saya, nah kita nonton sendiri itu. Jadi kita nilai sendiri. Ketika di dunia kita banyak amal soleh, banyak kebaikan, kita senyum, alhamdulillah ya Allah, dulu saya berbuat baik ya Allah, membantu si fulan, si fulana, saya laksanain sholat, nggak pernah telat, saya melaksanakan seluruh kewajiban dengan sebaik-baiknya, senyum kita. Tapi bagi orang yang banyak berbuat dosa, dia nonton dirinya sendiri, sedang menzalimi orang lain, sedang menyakiti orang lain, sedang merampas hak orang lain, nangis gitu. Maka ketika setelah selesai rekaman itu udah tahu kemana tuh arah hukumannya, udah tahu tuh akibat daripada apa perbuatannya di dunia. Jadi wahasibu anfusahum, mereka menghisab-hisab diri mereka sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada hakim di situ karena kita sudah melihat kejahatan-kejahatan atau kebaikan-kebaikan kita sendiri. Makanya di sini disebutkan wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Orang kafir ini kemudian dia mengakui bahwa ya saya dahulu ketika saya di dunia adalah orang-orang yang kafir. Ya, tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat dari para nabi dan rasul, dari para alim ulama, tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh alim ulama gitu. Nanti menyesal. Kalau sekarang sih boleh, wah kiai, ulama, ustad mengingatkan, setelah saya dong, saya begini, saya nanggung resikonya. Kalau sekarang kan bisa ngomong gitu ya, tapi nanti ketika di akhirat nggak bisa lagi. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya selama dalam kehidupan dunia itu. Ya sama aja, nggak usah jauh-jauh. Kita kalau misalnya ada orang ketangkep maling, kalau misalnya udah ketahuan barang buktinya ada, di rekaman CCTV ada, nggak bisa ngeles, ya kan? Ya, saya nggak maling, dibuka rekaman CCTV itu siapa tuh? Itu kamu bukan, iya saya, ya kamu yang maling. Nah gitu kan kalimatnya. Nah nanti di akhirat kita nonton rekaman kita sendiri, perbuatan-perbuatan kita tonton. Nah kalau yang dihukum oleh Allah itu kan apa yang dilakukan, tetapi apa yang tidak dilakukan, kalau itu kebaikan dicatat, tapi kalau itu keburukan tidak dicatat. Nah kasih sayangnya Allah begitu. Contohnya gini, padahal niat, saya nanti pulang dari masjid ini, saya mau nyedekahin nih, punya duit 100.000 untuk si fulan tetangga saya kurang niat. Maka padahal niat aja dicatat sama malaikat sebagai suatu kebaikan. Nah, ketika padahal kemudian
menginfakkan uangnya kepada apa yang dituju itu, maka itu dilipat gandakan. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas, bagaikan dia sebutir biji, sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai. Ya. Nama rasul ladina yunfikuna amwal bisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai, setiap bulir itu 100 biji. Jadi kalau dihitung itu berarti satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Nah gitu. Bahkan lipatannya bisa tak terhingga, tergantung daripada manfaat, tergantung daripada keberkahan daripada apa yang kita nafkahkan. Kalau itu jariah, maka nggak putus. Misalnya Pak Darlan punya rezeki ada pembangunan masjid, dah saya yang akan menyumbangkan keramiknya, misalnya Pak Darlan. Maka selama masjid itu ada dan selama dipakai oleh orang, maka pahalanya ngalir walaupun Pak Darlan sudah meninggal. Jadi selama masjid itu berdiri dan banyak orang yang sholat, maka pahalanya mengalir, dan pahalanya mengalir sebanyak orang yang menggunakan, memanfaatkan. Nah itu makanya orang yang cerdas itu orang yang melakukan amal soleh dalam bentuk jariah, jadi sedekah jariah. Jadi kita, karena itu akan terus. Beda dengan kalau kita ngasih makan. Misalnya kita ada orang miskin kelaparan, kita kasihlah makanan 2 piring 3 piring, maka manfaatnya stop sampai situ kan, ya kan? Maka putus sampai situ. Maka di situ ada rentang antara 10 sampai 100 sampai 700 sampai tak terhingga. Tergantung kemanfaatannya, tergantung orang-orang yang menginfakkan dan yang diinfakkan. Itu beda-beda, itu nggak sama. Tapi setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat daripada kebaikan itu. Jadi kalimatnya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Tapi tetapi infak itu diibaratkan oleh Allah adalah ibaratkan 1 kali infak akan dibalas 700 kali. Bahkan dalam hadis yang lain berlipat-lipat ganda. Ketika di bulan Ramadan malah dilipat gandakan. Gitu kan? Gitu. Nah kemudian dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahliha ghafilun. Demikianlah para utusan itu Allah utus, ya, karena Allah tidak akan membinasakan satu negeri secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Nah gitu. Jadi Allah itu mengutus para nabi, para rasul kepada umat-umat yang ada di dunia ini. Ke orang Cina diutus nabi, diutus rasul. Tapi kita kan nggak tahu siapa nabi dan rasulnya, ya kan? Ke orang Afrika diutus nabi dan rasul. Ke seluruh umat-umat, seluruh negeri itu Allah utus nabi dan rasul. Makanya dalam satu masa kadang-kadang bisa ada beberapa nabi. Contoh Nabi Ibrahim satu zaman dengan Nabi Lut, ya kan, satu sepupuan. Nah, atau ada satu zaman, atau bahkan ada lintas zaman. Misalnya Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, ya, ada satu masa. Atau antara Nabi misalnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, misalnya begitu. Ada satu masa. Atau Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ya masih ketemu. Atau misalnya Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, atau Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Itu satu zaman. Bahkan Nabi Isa dengan Nabi Yahya kan masih saudaraan, buat satu level. Karena Zakaria itu kan memiliki anak ketika ibunda Nabi Isa yang bernama Siti Maryam dalam mihrab. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Yahya lahir. Tapi masih satu generasi. Gitu. Nah itu, jadi Allah tidak menghancurkan suatu kaum
atau untuk membinasakan suatu negeri atau suatu kaum secara zalim, kecuali Allah utus dulu para pemberi peringatan yang bernama Nabi Rasul. Ketika tidak mengindahkan, baru diazab. Seperti kaum 'Ad, kaum Samud, ketika sudah diberi peringatan, atau umat Nabi Nuh udah dihancurkan sama Allah, atau kaum Lut ketika tidak mengindahkan, ya udah diazab, disancurkan, diratakan, ya, diratakan Allah Subhanahu wa taala, dimatikan orang. Tetapi kemudian bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Jadi peninggalan atau akibat atau dampak atau hukuman Allah terhadap orang-orang yang zalim, orang yang kafir itu sekarang masih ada. Jadi peninggalan kaum 'Ad masih ada, atau pada orang pergi ke Mesir, peninggalan Fir'aun masih ada, piramida-piramida, kemudian mumi-mumi masih ada. Fir'aunnya sendiri itu masih ada sampai sekarang. Itu sebagai bukti untuk kita bahwa apa yang disampaikan Al-Quran. Nah, baru masuk kepada ayat yang ke-132. Walikullin darajatun mimma 'amilu, dan masing-masing orang ada tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, nanti di surga itu begitu. Jadi di surga itu orang ada tingkatannya. Ya, termasuk di neraka ada tingkatannya. Orang masuk surga dan neraka tergantung amaliyahnya. Ya, baik berarti surga, buruk berarti neraka gitu. Dan masing-masing beda-beda. Ya kayak di kita aja kan, ada rumah yang sederhana, ada rumah yang sangat sederhana, ada yang rumah menengah, ada yang rumah elit. Ya di kita juga gitu kan. Ada yang rumahnya di apartemen, ada yang lebih mewah lagi. Nah itu, setiap orang itu masing-masing ada tingkatannya sesuai dengan amal pekerjaannya. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi Allah tuh nggak pernah lengah, sangat teliti, khabir, kecil besar dicatat. Ya, jadi asghar wa kabir, jadi ahsoha Allah catat. Nggak ada yang luput satupun, yang besar yang kecil dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbersit yang dikerjakan Allah catat, yang zahir, yang batin, yang sirriyah, yang dhahriyah, itu dicatat sama Allah. Yang tadi itu kalau melakukan satu kebaikan, niat saja dicatat, melakukan dilipat ganda. Orang melakukan keburukan, berniat untuk melakukan keburukan, tidak dicatat. Nah, ketika dia melakukan niat buruknya itu baru dicatat satu kejahatan. Ya, Allah sayang banget sama kita. Ketika kita melakukan keburukan satu doang, tapi kalau kita melakukan kebaikan berlipat ganda pahala. Hebat kan? Sayangnya Allah sama kita. Nah, kalau nggak sayang, maka kamu keburukan, lipat gandakan keburukan. Gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa melipat gandakan keburukan, hukuman buruknya. Contohnya ada misalnya seorang istri Nabi, kalau dia melakukan satu keburukan, maka hukumannya berlipat-lipat daripada manusia biasa. Gitu. Dalam hadis dijelaskan begitu. Misalnya istri Nabi melakukan perbuatan keburukan, kemaksiatan, dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Nah, gitu. Dalam hadis atau dalam keterangan menjelaskan begitu. Jadi ada kekhususan tersendiri. Tapi bagi kita orang biasa, insya Allah perbuatan dosa kita, satu kali berbuat dosa, satu kali berbuat salah, maka hukumannya cuma dicatat satu saja. Lanjutkan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Allah maha kaya, maha penuh rahmat. Nah itu makanya Allah itu maha kaya, maha penuh rahmat. Iyyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Jika Allah menghendaki, Allah akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah akan ada ganti dengan yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah menjadikan kalian dari keturunan golongan lain. Jadi kalau kita misalnya gini, Allah itu maha kaya, memiliki rahmat. Jadi kalau Allah misalnya dia menghendaki untuk memusnahkan suatu kaum karena kezalimannya, itu kalimatnya. Kalau Allah menghendaki suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri untuk diminasakan karena dia zalim, karena dia kafir, seperti contoh umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut,
umat Nabi kaum Ad, kaum Tsamud, contoh-contoh dari faktanya, maka Allah akan musnahkan kaum itu dan Allah akan ganti dengan kaum yang Allah kehendaki, tentunya sesuai dengan keinginan Allah, sebagaimana Allah menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Ya misalnya kan orang kan manusia dari Adam berkembang biak terus. Tapi misalnya setelah dibinasakan suatu kaum, umpamanya umat Nabi Nuh dibinasakan, yang tersisa adalah Nabi Nuh dengan umat-umatnya yang hanya sedikit yang mengikuti Nuh. Maka kemudian terus turun temurun, gitu kalimatnya. Ada pergantian yang lebih baik, dan pergantian itu mengalami perubahan. Kalau dulu kan nggak sebanyak ini manusia di dunia. Sekarang manusia di dunia kan hampir 8 miliar. Jadi yang ada di bumi, yang menghuni bumi ini yang tercatat itu 8 miliar. Ya, orang Cina 2 miliar, orang India hampir 2 miliar juga, orang Amerika hampir sekitar 1 miliar lebih, orang Amerika Serikat banyak, orang Indonesia 278 atau 79 juta orang Indonesia, belum orang-orang lain. Total jumlah itu hampir 8 miliar manusia. Nah, kalau dulu kan enggak, maka mengalami perubahan. Kalau dulu orangnya ada yang sampai 30 hasta tingginya, misalnya Nabi Adam 30 kaki lah tingginya, bisa sampai 15 meter tinggi Nabi Adam, raksasa. Terus kita mengalami perkecilan, sehingga sekarang paling orang tinggi 2 meter, ya kan? Orang sekarang di dunia ini paling tinggi rata-rata yang agak lumayan itu 2 meter, rata-rata 100-nya 90, tapi 2 meter ke bawah jarang, yang sekarang hampir 2 meter ke atas itu jarang. Tapi kalau 2 meter ke bawah masih banyak. Nah, orang Asia, orang Indonesia paling tinggi 100-nya 175, 180, rata-rata ke bawah ya 170 orang Indonesia. Nah, semakin mengecil sesuai dengan jumlah manusianya. Nah, itulah Allah mengganti satu kaum dengan kaum yang lain. Pergantian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innama tu'aduna la'at, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak mampu menolaknya. Jadi apapun yang Allah janjikan, artinya yang Allah takdirkan, yang Allah catat di Lauhil Mahfuz, maka pasti akan terjadi dan kita tidak bisa menolak. Kita ada di sini, padahal dari Bengkulu, lahir di Bengkulu, tiba-tiba di Bekasi. Nah, itu namanya takdir, dan itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Ya kan? Saya ada di sini, saya dari Garut misalnya, saya kemarin tinggalnya di Jakarta Pusat, tiba-tiba di Bekasi. Itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah kepada kita, janji yang dimaksud di sini adalah janji tentang surga dan neraka, janji tentang kebahagiaan dan kesengsaraan pasti akan terjadi. Contoh gini, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga tempat. Itu janji Allah tuh. Nah, bagi orang yang zalim, yang kafir, ya, maka neraka tempat. Nah, janji Allah itu pasti akan terjadi nanti, dan Allah dan kita tidak akan mampu untuk menolak daripada apa yang ditetapkan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Jadi kata Rasulullah, wahai umatku, beramalah kamu sesuai dengan posisi dan kedudukan. Saya sebagai Nabi dan Rasul, saya sebagai utusan Allah, saya akan berbuat sesuai dengan tugas saya sebagai Nabi dan Rasul. Dan kamu sebagai hamba Allah, maka berbuatlah engkau sesuai dengan kedudukanmu. Jadi kalimatnya simpel begini untuk lebih jauhnya. Wahai hamba Allah, wahai manusia, berbuatlah sesuai dengan posisi kamu sekarang. Kalau kamu sebagai seorang suami, maka lakukanlah sebaik-baiknya apa yang sekarang kamu bebankan amanah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai security, sebagai imam masjid,
lakukanlah sebaik-baiknya perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan itu dengan arahkan pekerjaanmu itu karena Allah dan di jalan Allah. Gitu kalimat itu. Maka kata Rasulullah, ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Wahai umatku, wahai kaumku, kata Rasulullah, berbuatlah menurut kedudukanmu dan aku pun berbuat sesuai dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Fasawfa ta'lamun, dan nanti kalimatnya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu pasti akan mengetahuinya. Fasawfa ta'lamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kelak kamu akan mengetahui man takunu lahu 'aqibatid dar, siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Di kalimatnya, kelak nanti kamu akan mengetahui kedudukanmu di akhirat. Tetapi akhirat itu ditentukan sekarang dunia. Jadi akhirat itu hakikatnya tergantung kita sekarang ini. Jadi antara dunia dan akhirat itu ada bedanya. Nggak ada, mukanya bukan dua hal yang berbeda, tapi satu dimulai dari dunia, diakhiri dengan akhirat. Maka nasib kita di akhirat tergantung sekarang. Jadi kalau sekarang di dunianya banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, nggak buru-buru bertobat kepada Allah, ya akhirat kita neraka. Tapi kalau sekarang kita banyak beramal soleh, banyak beribadah, ya kan, semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di akhirat kita di surga. Jadi begitu tuh. Makanya untuk kita umat Islam, kata Rasulullah SAW dalam hadis, sungguh menakjubkan urusan orang yang mukmin. Kenapa? Karena semua kebaikan, semua yang dilakukan adalah ibadah. Jadi apapun yang dilakukan oleh muslim, kebaikan apapun yang dilakukan oleh muslim, pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, selama itu adalah nilai kebaikan, ibadah. Tidurnya ibadah. Jadi tidurnya orang muslim itu ibadah. Makanya pada niatkan bismillah. Kalau mau tidur itu doa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau perlu tidur itu dalam keadaan wudu. Jadi sebelum tidur itu, adalah ambil air wudu, sholat 2 rakaat dulu. Atau kalau misalnya padahal tidak mau tahajud, tidak ada niat, sholat 3 rakaat. Atau 1 rakaat nggak apa-apa. 3 rakaat lah yang paling bagus. Tapi kalau memang udah ngantuk, 1 rakaat. Sholat witir. Ya, sholat witir sebelum tidur, ya 3 rakaat lah. Pendek-pendek aja bacaannya. Qul An-Nas, Al-Falaq. Ya, cukup tuh kan? Rakaat pertama baca Qul, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Selesai salam, lalu doa untuk tidur. Baca dulu tuh An-Nas, Al-Falaq, Qul, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, usapkan ke tubuh, baru tidur. Itu udah ibadah. Bangun dari tidur, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan panjang umur. Lalu kamar mandi, sebelum kamar mandi doa juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubusi wal khaba'is, dari segala kotoran dan kejahatan. Doa, ibadah kita di kamar mandi. Jadi kita ke kamar mandi untuk buang hajat, untuk kita mensucikan diri, jadi ibadah. Kita ngambil air, bismillah. Udah keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dini wa afa 'alayya ma yanfa'uni. Keluar kita dari tempat buang hajat atau tempat kamar mandi, ya Allah, segala puji bagi Allah, ya Allah, bagimu ya Allah, telah menghilangkan dari aku segala apa yang menjadi kotoran dan beban yang aku sekarang yang aku pikul. Itu, maka itulah muslim, itulah mukmin. Segala amal-amal menjadi ibadah. Jangan main-main. Ibadah itu bukan sholat aja, semua berpahala. Jadi yang menakjubkan dari urusan mukmin ini adalah semua berpahala. Tidak ada yang berpahala kebaikan, apa yang dilakukan menjadi pahala, asalkan dengan catatan caranya benar, niatnya benar. Niatnya benar, caranya benar. Padahal sarapan dari hasil makan, dari hasil pekerjaan, nasi goreng dibuatin istri yang dibuat dengan cinta dan sayang, padahal makan bismillahirrahmanirrahim. Ibadah kan?
ibadah. Dimakan di dalam perut menjadi berkah. Nah, itu caranya begitu. Jadi apapun harus kita niatkan karena Allah, dan caranya harus sesuai dengan ketentuan Allah, maka ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid sholat, seluruh aktivitas kita, baik itu yang ritual maupun yang sosial, ibadah. Ya, nah ini yang Allah jelaskan. Kemudian lanjutkan. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harth wal an'ami nasiban faqalu. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata, apa yang dikatakan, hadza lillahi bi za'min wa hadza lisyurakaina. Menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Kemudian pamakana lisyurakai para yasulu ilallah, bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Kemudian bahwa wa ma kana lillahi fa huwa yasulu lisyurakaihim, dijelaskan lagi, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Nah, sa'ama yakumun, sangat buruklah ketetapan mereka. Jadi kalimatnya begini, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala. Jadi ini persangkaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka menyediakan hasil tanamannya, kemudian mereka menyediakan binatang-binatang ternaknya, dikorbankan. Ini untuk berhala, ini untuk Allah. Jadi menyekutukan Allah. Mereka percaya kepada Allah. Ketika ditanya Tuhan, siapa Tuhan? Allah. Orang-orang kafir Quraisy begitu, orang Arab begitu. Jadi kenapa? Karena masih ada peninggalan milah Ibrahim. Karena daerah Arab itu, khusus daerah Makkah itu kan keturunannya Ibrahim dari jalur Ismail. Maka Hanifah, agamanya Hanif, agama Ibrahim. Hanifah muslimah, agama Islam sebenarnya. Tetapi seiring masa dan waktu, mereka jadi kadang-kadang menyekutukan sesuatu dengan sesuatu yang mereka prasangkakan. Nah, bisa terjadi sama kita. Seiringnya waktu, kita tetap mengakui Tuhan itu Allah. Tetapi kita yakin, percaya dengan adanya sembahan-sembahan lain. Yang berhala-berhala itu bentuknya apa? Patung. Bentuknya apa lagi? Bisa jadi misalnya kursi politik, kursi DPR, kursi jabatan, itu jadi berhala. Ya, yang disembah-sembah. Bisa jadi keyakinan-keyakinan dengan orang-orang kaya. Wah, saya sangat takjub dengan orang kaya ini. Saya pokoknya berbakti mengabdi kepada pimpinan saya. Itu nggak boleh. Contoh nih bahayanya nih, kayak tentara. Tentara itu kan sangat patuh terhadap pimpinan. Kalau pimpinannya benar, polisi gitu kan. Kalau polisinya pimpinannya benar. Kalau pimpinannya nggak benar, apa dia mau ikut nggak benar? Nah, itu yang disebut dengan berhala. Dia yakin Tuhan itu Allah, yakin, tapi karena ada sesembahan lain, maka dia menduakan. Ini untuk Allah nih, hasil tanaman, ini hasil ternak, dan ini untuk berhala. Ini berhala. Maka dijelaskan, kata mereka, bahwa bagian untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, tetapi bagian-bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi begitu tuh. Jadi bagian untuk Allah sampai kepada berhala, tetapi bagian untuk berhala nggak sampai kepada Allah. Aneh gitu. Jadi yang kalau kita mah kayak misalnya kita tradisi kalau misalnya mau panen, ya kan sebelum panen kita mengadakan ya numpang dan lain sebagainya. Kita nih untuk nenek moyang kita, untuk Dewi Sri gitu kan ya, atau orang nelayan kalau sebelum melaut untuk agar nanti selamat dan lain sebagainya, hasilnya banyak, mereka membuang saji-sajian kan, mendorong ke satu perahu yang isinya makanan untuk dipersembahkan kepada Dewi Laut gitu kan. Nah, itu namanya berhala, nggak boleh. Nah, itu persangkaan. Kemudian wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Dan demikianlah berhala-berhala mereka, setan itu, yang berhala itu, yang setan-setan itu, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka.
Jadi di Arab itu kalau ada anak laki, anak perempuan lahir, kadang-kadang mereka bunuh, dianggap sebagai aib. Karena dalam keyakinan mereka, berhala itu memerintahkan bahwa apabila ada anak perempuan itu adalah aib keluar, maka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah ini berhala-berhala itu yang menyebabkan itu. Jadi di dalam keyakinan Arab jahiliyah dulu, ada keyakinan kalau ada anak perempuan lahir mencoreng keluarga, karena anak perempuan itu tidak bisa apa-apa. Beda dengan anak laki-laki itu gagah. Nah itu keyakinan-keyakinan yang disebarkan oleh setan, keyakinan-keyakinan yang disebarkan oleh berhala-berhala yang merupakan pengaruh setan yang sengaja disebarkan kepada orang-orang kafir. Kemudian untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Nah tujuannya begitu setan itu, untuk membinasakan mereka, mengacaukan kehidupan mereka sehingga mereka tersesat. Walau sya'allahu ma fa'alu fadharu ma yaftarun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakan hal tersebut. Biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi di dalam kehidupan kita, baik dimanapun, itu ada tradisi. Tradisi-tradisi itulah yang sengaja dimasuki, dirasuki, dipengaruhi oleh setan kepada kita. Setan itulah perwujudan dari berhala-berhala itu, yang nanti bisa masuk kepada patung, masuk kepada hal-hal lain. Sengaja membuat kita lupa dari Allah, membuat kita tersesat dalam kehidupan ini, sehingga nanti kita akan bersama-sama mereka di neraka jahanam, bersama setan-setan itu. Makanya sebagai kesimpulannya, mari kita sama-sama kuatkan iman dan Islam kita. Jadi jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu, tinggalkan ritual-ritual, tradisi-tradisi, keyakinan-keyakinan yang meyakini ada Tuhan-Tuhan lain, ada sesembahan-sembahan lain, ada Mbah Jambrong, Mbah Dukun, ada kuntilanak, kunti-kuntilan sebagainya. Jangan percaya begituan, apalagi takut, tapi yakinlah kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.